Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Aprilia. Hari ini saya akan melakukan refleksi dengan guru mitra, yaitu Ibu Latifatur Rohmah sebagai guru IPA di SMP Muhammadiyah 4 Metro. Nah, untuk Ibu Latifah, kira-kira pada supervisi kita kemarin yang sudah kita laksanakan pada Kamis lalu, kira-kira kita akan melakukan refleksi kan Bu hari ini. Nah, kira-kira Ibu mau ingin membahas apa nih Bu, kira-kira Bu dari yang kemarin? Oh iya, baik, terima kasih Bu Anggi atas kesempatannya. Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan dan sudah disupervisi juga oleh Bu Anggi, ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama dalam materi pewarisan sifat kemarin Bu. Jadi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat, bahwa di situ saya pada pertemuan 4 itu saya melaksanakan penyampaian materi terkait dengan persilangan di hibrid. Jadi di mana siswa tersebut menggunakan media berupa buku siswa, kemudian buku guru untuk saya sendiri, dan ada lembar kerja yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Nah, pada pelaksanaannya ternyata banyak beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi saya Bu, atau bahan yang menjadi gimana ya Bu ya, menjadi masalah atau hal yang perlu diperbaiki gitu Bu. Jadi yang pertama, pada persilangan kemarin memang saya tidak menggunakan variasi media Bu. Jadinya terlihat beberapa, terutama siswa saya yang ada yang ngantuk, kemudian ada yang kelihatan agak pusing juga, karena kan persilangan di hibrid agak kompleks ya Bu. Jadi betul, menggunakan dua sifat berbeda dengan persilangan monohibrid yang satu sifat beda. Ketika pelaksanaan monohibrid mereka ya paham-paham saja gitu Bu. Ketika persilangan kemarin yang saya lakukan, persilangan di hibrid, ternyata memang butuh pendampingan ekstra kepada anak-anak tersebut gitu Bu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa media saya gunakan yaitu buku siswa dan buku guru, kemudian lembar kerja, dan di situ saya membagi beberapa kelompok. Ternyata juga pada pelaksanaannya pun karena keterbatasan waktu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu, jadi ada beberapa kelompok yang memang belum sudah setengah perjalanan, sudah hampir selesai, dan ada beberapa yang sudah selesai. Namun untuk presentasinya saya hanya menunjuk satu kelompok saja gitu Bu. Jadi belum semuanya terlaksana semua. Jadi karena keterbatasan waktu tersebut, akhirnya saya menunjuk satu kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil dari persilangan di hibrid yang menjadi soal di buku tersebut gitu Bu. Oke Bu, jadi bisa saya simpulkan itu peserta didik itu dia agak merasa kesulitan gitu ya Bu ya? Iya betul. Berarti kita sekarang akan membahas masalah tersebut. Oke, sebelumnya untuk media yang digunakan Ibu tadi itu adalah yang kemarin kan kita sudah saya supervisi itu menggunakan media buku siswa dan juga buku guru gitu ya Bu ya, buku siswa dan juga buku guru gitu. Terus peserta didik juga terlihat kesulitan gitu ya Bu ya. Tapi kalau tertarik itu saya rasa kemarin gimana Bu tuh? Tertarik ya Bu ya di pembelajaran itu, mereka sangat tertarik tapi kesulitan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Berarti permasalahannya di bagian media. Kalau untuk Ibu Latifah sendiri itu sudah mencoba medianya itu inginnya tuh apa ya Bu ya? Terkait media yang mau digunakan atau media yang sebelumnya itu yang Ibu gunakan untuk pembelajaran IPA gitu kan. Kalau yang ini pakainya ini. Kalau yang pembelajaran IPA kemarin tuh kira-kira menggunakan medianya apa Bu? Kalau sebelumnya, kalau untuk terutama persilangan monohibrid ya Bu, karena sebelumnya monohibrid itu saya emang menjelaskan secara ceramah. Jadi siswa tidak saya bagi kelompok, jadi saya menjelaskan bagaimana tata cara persilangan di hibrid, menentukan gametnya bagaimana, keturunan pertama di mana,
itu saya jelaskan di papan tulis secara apa tekstual gitu Bu. Jadi memang belum saya menggunakan media yang bervariasi jadinya. Tapi kalau untuk mono hybrid mereka insya Allah paham semua gitu Bu. Oke. Tapi kalau untuk persilangan di hybrid ini memang agak kompleks persilangannya karena dua sifat beda. Jadi saya memang kesulitan untuk untuk memberikan pemahaman kepada siswa tersebut selain dari lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut gitu. Oke, kira-kira kan kita udah tahu nih Ibu ya, permasalahannya begini permasalahan peserta didik itu kan ya kesulitan juga di persilangan di hybrid ini, medianya juga kurang bervariasi dan kemarin itu untuk kelompoknya itu hanya satu yang maju ya Bu ya, itu mungkin karena kesulitan itu. Nah, kira-kira Bu Latifah tuh terpikirkan media yang lain nggak Bu? Kira-kira pengennya pakai apa gitu Bu? Kalau untuk media yang lain saya kepikiran sih Bu untuk karena beberapa kan memang sudah diterapkan ya Bu ya terkait dengan praktek menggunakan kancing genetika. Jadi emang setelah saya lihat-lihat di YouTube dan beberapa teman-teman juga mengaplikasikan praktek kancing genetika itu memang itu terlihat efisien dan efektif untuk memberi pemahaman persilangan di hybrid gitu Bu. Jadi saya ingin sekali mencoba praktik itu untuk pertemuan nanti di kelas setelahnya untuk menggunakan kancing genetika tersebut. Oke Bu, kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Bu kancing genetika itu seperti apa ya? Jadi kancing genetika itu media pembelajaran di mana kita menggunakan kancing untuk melakukan persilangan di hybrid gitu Bu. Jadi misalkan dua sifat beda berarti ada empat kancing genetika nanti disilangkan dengan 4 kancing genetika. Kemudian nanti kalau misalkan nanti empatnya itu memiliki warna yang berbeda, artinya dia memiliki gamet yang berbeda juga. Kalau misalkan emang sama dua huruf sama berarti kan gamet yang dihasilkan pun juga nggak banyak juga gitu Bu. Jadi maksudnya mereka bisa lebih aktif juga untuk menggunakan kancing genetika itu. Selain juga dia berpikir juga, dia pun juga bergerak juga. Oh gitu ya Bu ya. Itu sepertinya bagus Bu untuk dipraktikkan ketika persilangan di hybrid ya Bu ya. Jadi mungkin peserta didik itu jadi dia lebih mereka lebih bisa lebih tertarik gitu. Jadi terdapat variasi media lain seperti itu ya. Iya, betul. Karena ya kita sendiri ya tahu ya Bu ya, persilangan di hybrid itu merupakan salah satu ya yang sulit juga. Iya. Karena kan itu menyilangkan dua sifat yang berbeda seperti itu. Iya. Oke Bu. Jadi untuk langkah selanjutnya atau komitmen Ibu selanjutnya itu kira-kira gimana Bu? Untuk komitmen saya terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, saya sangat berharap dan saya sangat ingin untuk bisa membuat media-media yang bervariasi, terutama dalam materi pewarisan genetik ini Bu, terutama dalam persilangan di hybrid. Karena ya tadi persilangan di hybrid dua sifat beda yang kita pun dulunya ya Bu ya pas SMP juga kesusahan untuk menyilangkan persilangan di hybrid. Jadi ingin menggunakan ya media kancing genetika ataupun media-media yang lainnya yang bisa menunjang efisiensi dan efektivitas pemahaman untuk pelaksanaan pembelajaran gitu Bu. Nah, oke, berarti ini nanti tuh akan dilakukan di semester yang akan datang Bu ya, mungkin ya di insya Allah Bu, peserta didik yang lain baru gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik. Oke Bu, gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah sudah mendapatkan sudah mendapatkan jawabannya ya Bu ya, kita melakukan refleksi ini gitu. Alhamdulillahnya bisa saling ya tolong menolong ya Bu ya. Betul, saya sangat terbantu sekali. Terima kasih juga Bu Anggi telah
udah dikoreksi gimana pelaksanaan pembelajaran saya, kemudian RPP saya juga Iya. sudah dinilai lah. Saya juga Artinya, berterima kasih Bu, Ibu sudah mau memberikan kesempatan saya untuk melakukan supervisi di kelas dan juga untuk melakukan kegiatan refleksi ini. iya terima kasih Bu, sama-sama. Oke, baiklah. Begitulah atau demikianlah refleksi saya bersama dengan guru IPA di SMP Muhammadiyah 4 Metro dengan Ibu Latifatur Rahma SPD. Dari kesimpulan ini saya dapatkan bahwa peserta didik itu mengalami kesulitan ketika mempelajari materi persilangan di hibrid, dikarenakan materi tersebut termasuk materi yang susah di pelajaran IPA, dikarenakan mereka harus menghitung di hibrid pewarisan sifat dua yang berbeda, dan Ibu Latifah memberikan solusi itu akhirnya akan melakukan yang namanya tadi kancing genetika ya Bu ya, akan melakukan kancing genetika yang insya Allah nantinya akan bisa digunakan untuk peserta didik agar bisa mempermudah atau memvariasikan juga media yang lain agar tidak hanya menggunakan buku teks dan juga buku guru. Baiklah, terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.